Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haris Hakamukti dari Pendidikan Geografi. Perkenalkan, nama saya Salsa Wulandari Kania. Perkenalkan, nama saya Davido Agustian. Saya dan teman-teman saya dari kelompok 8 ingin mempresentasikan implementasi sila keempat Pancasila terhadap aspek kehidupan bangsa. Menurut sejarah, Pancasila diusulkan pertama kali oleh Insinyur Soekarno untuk dijadikan dasar negara pada sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 1 Juni 1945, di mana pada sidang itu membahas Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara, hal ini berarti bahwa setiap tindakan rakyat dan negara Indonesia harus sesuai dengan Pancasila. Pancasila dijadikan dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Pancasila ini dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum, termasuk menjadi dasar dari setiap produk hukum. Indonesia sebagai negara hukum dalam perspektif Pancasila mensyaratkan bangsa untuk memupuk budaya musyawarah. Dalam hal ini dikehendaki adanya asas kerukunan agar hubungan antara pemerintah dan rakyat bisa serasi. Dinyatakan pada sila keempat bahwa kerakyatan dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pernyataan ini secara eksplisit telah mengamatkan kepada bangsa Indonesia agar mengedepankan musyawarah, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak orang lain.
Implementasi terhadap aspek geografis. Yang pertama itu sebagai negara kepulauan dengan laut yang luas. Kedua, secara geografis berada di posisi silang. Ketiga, berperan dalam persoalan global. Dan keempat, berbatasan dengan banyak negara. Implementasi terhadap aspek demografi. Sila ini memiliki makna bahwa kekuasaan berada di tangan rakyat dan dalam melaksanakan kekuasaan rakyat melaksanakan sistem perwakilan dan keputusan. Keputusan yang diambil dilakukan dengan cara permusyawaratan, seperti A. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. B. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. C. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan dalam kepentingan bersama. D. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi semangat kekeluargaan. Implementasi terhadap aspek sumber daya alam. Dalam sila ini terdapat beberapa nilai yang terkandung, diantaranya A. Kedaulatan berada di tangan rakyat. B. Rakyat memiliki utusan atau perwakilan untuk menjalankan tugasnya. C. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Kaitannya dengan sumber daya alam, pasal ini mengajarkan betapa pentingnya adanya aturan atau undang-undang yang mengatur tentang sumber daya alam yang berdasarkan dari hasil musyawarah mufakat. Peraturan yang dibuat berguna untuk mengatur dan menentukan bagaimana cara mengelola sumber daya alam dengan baik dan benar. Adapun implementasi dari pasal ini terkait dengan sumber daya alam seperti pembuatan undang-undang tentang sumber daya alam, memiliki rasa tanggung jawab bersama, menumbuhkan rasa percaya, dan mengawasi perwakilan rakyat dalam kaitannya dengan sumber daya alam. Implementasi terhadap aspek ideologi. Implementasi Pancasila sebagai ideologi nasional memiliki arti sebagai cita-cita dalam bernegara dan sarana yang dapat menyatukan masyarakat. Hal dibutuhkan perwujudan yang konkret dan operasional aplikatif yang dapat membuatnya sebagai betul-betul sebuah ideologi, yaitu cita-cita. Dalam ketetapan MPR nomor 18 MPR 1998 dijelaskan bahwa Pancasila perlu diamalkan dalam bentuk pelaksanaan yang konsisten dalam kehidupan bernegara. Implementasi Pancasila sebagai ideologi nasional berarti menjadi cita-cita penyelenggaraan bernegara terwujud melalui ketetapan MPR nomor 17 tahun 2001 tentang visi Indonesia masa depan. Dalam ketetapan tersebut dinyatakan bahwa visi Indonesia masa depan terdiri atas 3 visi, yaitu visi ideal, visi antara, dan visi 3 tahunan. Implementasi terhadap aspek politik. Demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan memperhatikan pengakuan negara serta perlindungannya terhadap kedaulatan rakyat yang dilakukan oleh iklim musyawarah dan mufakat dalam iklim tersebut untuk saling mendengarkan, mempertimbangkan satu sama lain, dan juga sikap belajar saling menerima dan memberi. Hal ini berarti bahwa setiap orang diakui dan dilindungi haknya untuk berpartisipasi dalam kehidupan berpolitik. Implementasi terhadap aspek ekonomi. Pilar sistem ekonomi Pancasila meliputi beberapa hal. Yang pertama, ekonomika etik dan ekonomika humanistik. 2. Nasionalisme ekonomi dan demokrasi ekonomi. Ketiga, ekonomi berkeadilan sosial. Kontekstualisasi dan implementasi Pancasila dalam bidang ekonomi cukup dikaitkan dengan pilar-pilar di atas, dan juga dikaitkan dengan pertanyaan-pertanyaan dasar yang harus dipecahkan oleh sistem ekonomi apapun. Pertanyaan-pertanyaan itu adalah: 1. Barang dan jasa apa yang akan dihasilkan dan berapa jumlahnya? Kedua, bagaimana pola atau cara memproduksi barang dan jasa tersebut? Ketiga, untuk siapa barang tersebut dihasilkan dan bagaimana mendistribusikan barang tersebut kepada masyarakat? Berikutnya adalah implementasi terhadap aspek sosial budaya. Dalam pembangunan dan pengembangan aspek sosial budaya, hendaknya didasarkan atas sistem nilai yang sesuai dengan nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri, terutama dalam rangka bangsa Indonesia melakukan reformasi di segala bidang dewasa ini. Sebagai antiklimaks proses reformasi dewasa ini, sering kita saksikan adanya stagnasi nilai sosial budaya dalam masyarakat, sehingga tidak mengherankan jikalau di berbagai wilayah Indonesia saat ini
terjadi berbagai gejolak yang sangat memprihatinkan, di antara lain amuk massa yang cenderung anarkis, bentrok antara kelompok masyarakat satu dengan yang lainnya yang bermuara pada masalah politik. Oleh karena itu, dalam pengembangan sosial budaya, perlu adanya masa reformasi. Kita harus mengangkat nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia sebagai dasar nilai Pancasila itu sendiri. Untuk kesimpulannya, Pancasila adalah pandangan hidup bangsa dan dasar negara Republik Indonesia. Pancasila juga merupakan sumber kejiwaan masyarakat dan negara Republik Indonesia. Maka manusia Indonesia menjadi pengalaman Pancasila sebagai perjuangan utama dalam kehidupan kemasyarakatan dan kehidupan kenegaraan. Oleh karena itu, pengalamannya harus dimulai dari setiap warga negara Indonesia. Setiap penyelenggara negara yang secara meluas akan berkembang menjadi pengalaman Pancasila oleh setiap negara kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan bagi di pusat maupun di negara.